Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian bingung tiba-tiba ada uang masuk ke rekening koran tapi kita belum tahu itu sebenarnya dari customer yang mana? Nah, kenali nih, ada fitur Advance Payment. Fitur ini berguna banget untuk mencatat uang masuk di bank yang sumber pembayarannya belum jelas dari customer mana. Dengan Advance Payment, dana sementara akan dicatat di akun penampung. Lalu, begitu kita tahu siapa pembayarnya, tinggal kita hubungkan ke penerimaan piutang. Begitu Advance Payment di-input, sistem otomatis membuat jurnal bank yang bersangkutan di debit dan uang muka pelanggan di kredit. Kemudian, saat transaksi di cross ke penerimaan piutang, jurnal akan berbalik. Uang muka pelanggan di debit, piutang usaha di kredit. Artinya, meskipun kita belum langsung tahu siapa yang bayar, pencatatan kas dan piutang tetap rapi, akurat, dan terkontrol. Oke teman-teman, sekarang kita langsung aja masuk ke cara input Advance Payment. Pertama, klik menu Finance, lalu pilih Advance Payment. Begitu tampilan terbuka, langsung aja pilih sumber bank atau rekening koran yang mau kita input transaksinya. Misalnya, di sini saya pilih Bank BCA. Selanjutnya, masukkan nominal sesuai yang ada di rekening koran. Nah, jangan lupa cek juga bagian tanggal. Pastikan tanggalnya sama dengan tanggal yang ada di rekening koran. Lalu di bagian Remarks, isi sesuai keterangan yang tertera di rekening koran. Kalau semuanya sudah diisi, tinggal klik Save. Nah, setelah Advance Payment tadi berhasil kita simpan, sekarang kita bisa cek hasil inputnya. Caranya gampang, klik menu Finance, pilih data pembayaran, lalu masuk ke data Advance Payment. Setelah tampilan kebuka, maka otomatis akan muncul dokumen Advance Payment yang sudah terbentuk dari sistem. Di sini terlihat ada nominal 10 juta, untuk kolom total cross masih kosong, jadi sisa cross masih Rp 10 juta. Di bagian last reference number juga belum terisi, sementara di kolom description tertulis Bank BCA. Nah, kolom total cross, sisa cross, dan last reference number ini nanti akan otomatis terisi kalau kita sudah melakukan proses cross pada penerimaan piutang. Selain itu, kita juga bisa lihat jurnal yang dibentuk dari Advance Payment ini. Caranya klik kanan pada dokumen, lalu pilih Tools, terus klik Show Auto Journal. Nanti akan muncul tampilan seperti ini yang menunjukkan bukti transaksi, yaitu jurnal Bank BCA di posisi debit 10 juta dan uang muka pelanggan di posisi kredit 10 juta. Oke, biar lebih jelas, sekarang kita lanjut langsung ke menu penerimaan piutang untuk melihat proses crossnya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke proses penerimaan piutang. Caranya klik menu Finance, lalu pilih penerimaan piutang. Nah, setelah tampilan kebuka, di bagian Business Partner, pilih Customer. Kenapa kita masuk ke sini? Karena kita udah tahu 10 juta yang tadi masuk lewat Advance Payment itu sebenarnya udah pembayaran dari customer kita, yaitu Rian. Jadi di sini saya pilih Customer Rian, lalu proses payment. Kalau diperhatikan, di sini ada satu daftar piutang yang masih pending atas nama Rian dengan nilai 10 juta juga. Jadi fix ya, Advance Payment 10 juta yang masuk ke rekening koran tadi memang punya Rian. Selanjutnya saya centang transaksi ini, lalu tentukan payment type. Nah, di bagian deskripsi bisa teman-teman isi sesuai kebutuhan. Misalnya bisa pakai tanggal transfer customer atau bisa juga tanggal saat kita input. Jadi fleksibel saja. Untuk payment type, pilih Advance Payment. Tujuannya supaya jelas bahwa piutang ini dipotong dari Advance Payment. Lanjut ke bawah, di bagian Cash Bank Account, kita pilih Advance Payment juga. Kita langsung linkkan ke Advance Payment 10 juta yang sudah kita input sebelumnya. Langsung aja setelah ketemu di sini teman-teman langsung klik 2 kali. Nanti otomatis akan muncul uang muka 10 juta di baris ini. Kalau semuanya sudah diisi, tinggal klik Save. Perlu diperhatikan, cross piutang ini bisa dipotong berulang kali selama sisa Advance Payment masih tersedia sesuai pada nomor dokumen Advance Payment yang kita input sebelumnya. Setelah kita berhasil menyimpan proses cross penerimaan piutang tadi, sekarang mari kita kembali ke data Advance Payment untuk memastikan apakah kolom sisa cross dan last reference number sudah terupdate. Caranya kembali ke menu Finance, lalu masuk ke data pembayaran. Nah, di sini teman-teman lihat bahwa kolom total cross sudah muncul sebesar 10 juta. Kolom sisa cross menjadi 0 dan last reference number juga sudah terisi dengan nomor penerimaan piutang yang tadi kita lakukan cross. Sampai tahap ini proses sudah selesai. Namun saya juga akan tunjukkan jurnal otomatis yang terbentuk dari penerimaan piutang tadi. Caranya masuk ke menu Finance, kemudian ke data pembayaran dan pilih data penerimaan piutang. Untuk melihat jurnalnya, klik kanan pada dokumen penerimaan piutang, pilih Tools, lalu pilih View Auto Journal Payment. Setelah itu akan muncul tampilan kecil yang memperlihatkan jurnal
jurnal hasil cross tadi. Terlihat bahwa uang muka pelanggan berada pada posisi debit, sedangkan piutang usaha berada pada posisi kredit. Dengan demikian, sudah jelas bahwa advance payment dan penerimaan piutang ini berhasil dicatat secara otomatis oleh sistem dan proses cross telah selesai dengan benar. Baik teman-teman, demikian alur proses dari advance payment. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat.